Jadi aku diajak Leo untuk kulineran nih di daerah Es Parman. Sarapan. Kita udah lama nggak sarapan. Maksudnya konten sarapan. Tapi jam 11. Udah panas. By the way, ini Jalan Majapahit, Simpang Es Parman ya. Iya. Majapahit nggak sih? Iya, ini masih Jalan Majapahit, Simpang Es Parman. Tapi Majapahit yang bukan yang itu nama Majapahit juga kan? Ya Majapahit nih. Ya nanti kita masukin di map lah. Dan kita cobain ini. Bakmi Kaisin. Kau tahu artinya Kaisin? Nggak tahu. Yang tahu tolong komen. Jadi ini udah buka sejak 2013. Tadi kita tanya-tanya pengelolanya. Tapi kau pada tahu kan? Aku udah sering sebenarnya. Aku nggak pernah makan di sini. Kau udah sering. Makanya aku rekomen ke follower Mama juga. Memang kalau di Medan ini kan banyak bakmi khe, tapi ini salah satu yang agak unik juga sih. Karena nanti deh kita ceritain, makanya lu ikutin dulu video kita ini. Ya oke. Uniknya di dalam ya. Iya. Jadi ini dia spesialnya. Mie-nya warna-warni. Benar ya? Iya. Tapi ini warna-warni bukan pewarna pewarna sintetis ya. Bukan pewarna, aduh, udah lah, jangan disebut yang aneh-aneh. Ini pewarna natural. Tadi katanya ini dari buah naga menghasilkan warna merah. Yang hijau ini dari sawi ya. Bukan merah nih coy. Apa itu? Wih, magenta. Yang ini sawi, jadi kelihatan hijau. Terus ini, walaupun dia warnanya nggak terlalu ngepas ya. Iya. Ini sebenarnya dari wortel. Iya, tapi dia bukan, kelihatannya kayak mie kuning. Iya, mungkin karena setelah direbus itu warnanya jadi sedikit Dan berubah. yang original pakai inilah ya, standar lah ya. Biasanya kan telur. Jadi warnanya sedikit kuning. Tadi kita juga lihat ownernya langsung bikin di belakang sih. Jadi ini mie yang benar-benar. Mie yang setiap hari fresh. Makanya kau suka ya? Dan Sering makan dan sangat manual, gak ada mesin. ya mesin. Jadi kalau satu hari tiba-tiba ada 100 orang yang datang, udah selesai. Nggak sanggup jualan. Cobain. Kita cobain dulu tekstur mie. Tanpa macam-macam lah. Aku suka sih ini waktu ditarik juga kelihatan bobotnya ya. Yes. Gua ngerti kenapa lo suka. Jadi mie-nya itu benar-benar chewy. Lembut dan chewy. Chewy banget. Licin. Nah, dia kayak apa? Al dente gitu ya. Nah, ya. Tapi kelemahannya adalah gua pernah take away. Dan? Itu nggak enak. Oh iya. Karena tekstur mie-nya udah berubah ketika lu di apa kan? Nyeterin gitu sekali lagi. Enak, selain tekstur mie-nya enak, aku suka seasoningnya. Jadi itu terlihat simple, tapi rasanya itu betul-betul nendang. Asinnya dapet, gurihnya dapet, aroma dagingnya walaupun dagingnya kelihatannya nggak terlalu banyak. Iya. Bener-bener Meskipun dia sebenarnya sangat simpel ya. Dia cuma dimasak mie, kasih daging, kasih sayur, Ya. telur. Ya ini additional lah. Nah, kalau mie ini mengingatkanku akan salah satu mie yang legend juga di daerah Dajang Raya. Mie Shanghai. Oh. Kayak gitu feelingnya dapetnya. Mantap nih, Bang. Jadi kalau makan sawi hijau itu ada rasa sawi. Mana? Supaya anak-anak suka aja gitu. Iya. Nah, lo kan udah sering makan di sini. Kau biasa pesen yang mana? Original aja. Original. Tapi katanya kalau yang buah naga ini hanya ada di Sabtu Minggu. Nah, kalau menurut klaim mereka ada nggak perbedaan rasanya? Nggak ada. Nggak ada ya? Atau kita cobain langsung? Nah, oke. Aduh. Wah, ini kayak isang ya. Nah, Nah, aduh, yang merah.
Aku rasa salah satu triknya juga di cara masaknya. Wah, oke, cobain. Makan yuk. Gimana? Ada rasa buah naga? Nggak ada sih. Berarti memang Sama warnanya ya, aja ya? cuman warna aja. Mungkin ini buat menarik anak-anak gitu ya. Ya. Makan mie merah. Jadi kalau anak-anak minggu ini makan yang merah, minggu depan makan yang hijau gitu kan. Atau setidaknya mereka makan mie dan buah Di saat yang sama, pada saat bersama. walaupun hanya warnanya. Itu ini walaupun bakmi ya. Kalau di Medan tuh bakmi kan identik dengan daging babinya itu yang dicincang halus. Ya. Nah di sini agak beda karena dagingnya ini masih Dipotong. potongan yang nggak gitu hancur lah. Tapi Karena- tergantung preferensi ya. Ya, Aku sebenarnya lebih demen yang hancur. iya sama. Karena mungkin untuk sarapan lebih Iya. lebih light. Lebih light, lebih gampang kayak ya masuk aja gitu sama mie-nya. Tapi balik ke selera masing-masing, ini tetap enak sih. Cobain ini pangsitnya. Mantap kan? Cobain lagi telurnya. Nih. Telurnya mau mantap. Ini namanya lonui ya. Telur yang di Kecap. telur kecap. Stew egg. Jadi flavornya itu meresap sampai ke dalam telurnya. Ini pasti masaknya lama atau direndamnya lama. Mungkin salah satu feedback yang gua sering dapat ya, banyak orang bilang tuh porsinya kecil. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari gramasinya sebenarnya mangkoknya sih yang kelihatan Iya, besar. kayaknya mangkoknya kebesaran. Makanya kelihatannya mie-nya jadi sedikit. Ya ini Karena secara pribadi ya kalau untuk sarapan, untuk makan siang pas sih kalau dari gua sih. Nggak terlalu kenyang, nggak terlalu ini ya. Ya just pas gitu. plus 7. Kita cobain cabenya. Kalau dilihat dari cabenya, ini kayak cabai makanan khas Indonesia. Kita coba. Ya kan? Agak terasa sedikit Hijau. hijau mentah cabenya. Ya, cabai bakso. Kurang sih. Kayak lu harus pakai cabai merah aja sih. Kalau cabai merah ini kan sangat tipikal cabai-cabai untuk dipangsit. Lebih pas sih. Karena dia mungkin ada dapat asam dari cukanya ya. Jadi di makanan yang berkuah daging gitu kena asam dia lebih balance. Recommend. Highly recommend sih. Berapa harganya? Ntar ada di video, makanya tonton terus. Tuh Rio lagi review properti. Jadi yang mana yang mau kau beli? Unit 1, unit 2, unit 3. Kayaknya kalau di sudut ini lebih cocok untuk base camp makan malam. Abang ini habis makan kenyang kan, nah lele properti dia. Jelas cuannya. Rumah mana? Iya. Oke, gimana kesimpulan makan kita? Kok kau tanya aku, harusnya kau. Aku suka sih. Aku next time bakal balik lagi lah buat sarapan. Soalnya walaupun ternyata daerah Sparman nih hampir setiap hari aku lewatin. Baru Tapi tahu lewat. aku ada jual mie di sini. Dan kalau lu yang udah sering makan mie Shanghai, imba-imba. Gimana? Maksudnya Kualitas licin mie-nya, licin ya. mie-nya tuh ini. Handmade juga, udah gitu. Ya, porsinya juga generous. Nah, yang lupa gua tanya tadi harga. Kau bilang mau sebut. Berapa ya lupa? Nah, harganya 32.000 untuk yang buah naga, yang merah. Iya. Yang Itu lain buat anak-anak yang makan mie sekaligus makan buah. Ya, Tambah 2.000. yang lain harganya 30. Jadi oke sih. Ya. Oke lah untuk kualitasnya handmade, homemade. Nggak ada Manual. nggak ada pakai bahan yang aneh-aneh. Tadi kita juga lihat langsung pembuatannya sepadan. Walaupun simpel aja. Ya, enak rasanya. Dan gua lebih saranin kalian tuh makanya di lokasi, Iya, dine in, iya. jangan dibungkus. Bukan jangan sih, maksudnya nggak disarankan.
karena kalau dibungkus tuh mie-nya tuh jadi kering, jadi lebih keras juga. Karena beberapa kali pengalaman gue beli pulang tuh orang rumah, ya bilangnya kok mie-nya keras gitu loh. Padahal Kalau makan di tempat ya baru best. apalagi panas-panas kena campuran minyak, campuran daging. Udahlah, pokoknya kalian datang aja lah. Di sini tutup setiap hari Kamis, jadi jangan datang di hari Kamis Kecuali hari libur. hari libur. Kalender merah Kalender dibuka. Oke. Ya. Oke, kalau kita ketemu lagi mie yang enak di Medan, kasih tahu di kolom komentar. Nanti kita kabarin. Thank you for watching. Bye bye.